Sebelum kita mulai lihat kanan kiri depan belakang, kasih jabat tangan, cari sebanyak-banyaknya, ucapkan selamat hari Natal. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Natal. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Sorakan haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita sama-sama perkatakan Mazmur 91, kemudian 5 arti Pentakosta ketiga. Silakan media. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Mari di waktu yang singkat ini Bapak Ibu Saudara kita sama-sama banyak bersyukur kepada Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya bagi setiap kita. Horala batakana syandara labara 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 labara. Sungguh kasih setiamu tidak pernah habis bagi setiap kami Tuhan. Selalu baru setiap hari. Besar kasih-Mu bagi setiap kami. Orala batakana syandara labara labara labara. Dan biar di hari Natal ini Tuhan, kami sama-sama memperingati hari kelahiran Tuhan 2000 tahun yang lalu. Engkau lahir dalam kesederhanaan, membawa kasih dan sukacita bagi setiap kami.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Terima kasih Yesus. Bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini boleh ada, kami sama-sama merayakan kelahiran-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Biar kasih Natal, damai Natal hadir dalam hati kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Shanaralabaralabaralabaralaba. Oh Yesus, Engkau baik. Haleluya. Shanaralabalabalabalaba. Oh, di ibadah ini Tuhan, kami rindu kepadamu. Oleh karena itu kami berdoa, lawat kami, jumpai kami, lawat kami Tuhan. Yesus, Yesus, haleluya. Oh, shanaralabaralabaralabarala. Oh, terima kasih Yesus. Kami buka hati kami untuk-Mu Allah Roh Kudus. Kau bisa bergerak dengan bebas dalam ruangan ini, dalam hati setiap kami. Makasih Tuhan Yesus. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidup-Mu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Yes Lord. Kaulah Allah yang kusukai. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha. Dengan segenap hatimu katakan, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh
menyerahkan hidupku untuk tebus dosaku. Kaulah Allah, amin. Kaulah Allah, kemuliaan bagimu. Yes Lord, hanya bagimu kemuliaan di tempat maha, kemuliaan, kemuliaan ya Abah, tinggi kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu, kemuliaan di tempat maha. Saudara sendiri, kemuliaan bagimu. Yesus, Kaulah Allah, yes, Kaulah Allah, kemuliaan bagimu, yes Lord. Pagi ini kami mengagung-agungkan-Mu, kemuliaan Kaulah Allah, yes, Kaulah Allah, yang ku Kaulah Allah, yang yes, sebab Kau Allah, yang ku Kaulah Allah, yes Lord. Sambil angkat tanganmu, kemuliaan kemuliaan di tempat Mari terus sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Kita hampiri Tuhan. Jika sepanjang tahun ini saudara dan saya kurang bersyukur, ini waktu yang tepat Bapak Ibu Saudara. Kurang lebih 6 hari kita akan meninggalkan tahun 2025. Mari sama-sama kita ingat-ingat betapa Tuhan baik bagi saudara, betapa Tuhan baik bagi saya, bagi kita semua. Baralah, 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 baralah. Dan kami datang pagi ini ke tempat ini karena kami bersyukur Tuhan. Sungguh Engkau baik. Baralah, 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 baralah. Engkau baik bagi kami. Engkau peduli atas kami. Engkau sabar atas hidup kami Tuhan. Satu-satunya pribadi yang menerima kami apa adanya
begitu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagimu, tinggi selamanya. Di tempat maha tinggi, sambil angkat tanganmu. Kemuliaan, yes, maha tinggi Tuhan Yesus. Di tempat maha, oh Tuhan, selama-lamanya. Yes, yes, maha tinggi. Sorakan haleluya. Sembah dan puji Dia. Sembah, sembah dan puji. Sambil bangkit berdiri bersama-sama, angkat tanganmu. Badan puji, mari sama-sama sembah Dia. Yes. Sembah dan puji, serah. Saudara sendiri sembah Yesus, panggil Yesus. Yesus, ya, ya, Yesus. Sama-sama angkat tanganmu, sembah Yesus. Sembah dan Yesus. Amin Tuhan, sembah dan puji, serah. Amin, sembah dan puji Yesus Sang Raja. Engkau yang bersuka cita, sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Biar pagi ini, di tempat ini Tuhan menjumpai hati yang rindu kepada Tuhan. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Sorakan. Masih ada yang tidak kebagian kursi Bapak Ibu Saudara? Semua sudah nyaman, amin.
Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus, sorakan. Sekarang cari 5 orang, katakan aku senang kau ada di sini. Haleluya. Biar saudara dan saya boleh bersuka cita sepanjang ibadah ini. Sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala, yuk Bapak Ibu Saudara. Sorakan. Pestai aku tumun itu hatta Yesusi waktu ibadah sia surgon bebatu itaon asa kapon di debata dame mas amin hajol maon sorakan sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Beta ale dongan tu Betlehemi kita sompama amin dati nokos di parasi rohai sama-sama lambaikan tangan asa kapon di debata las rohani debata ajol maon duse asa kapon di debata saudara sendiri katakan hasa ngabon lihat kanan kirimu, katakan hasa ngabon hebat dame lahas mirohani debata hajol maon buse sorakan haleluya. Tos kanan kiri bilang gini, engkau dikasihi Tuhan. Haleluya. Dia lahir, dia mati, dia bangkit. Sama-sama katakan, dia Yesus.
jempol. Semua sudah duduk, amin, amin. Kalau tadi kita sudah manortor, agak-agak manortor dikit. Sekarang kita mau menari, amin. Semua jempolnya ke atas. Yang bawah jempol. Dia lahir, dia mati. Sebelah sini, dia bangkit. Mantap jempolnya, dia. Mantap, Yesus Allah. Dia lahir, dia mati, dia bangkit. Semua dia Yesus. Nyatakan sang penebus. Sorakan haleluya. Nyanyi glory, glory, glory bagi sama-sama. Glory bagi sama. Yes, nyanyi glory. Mari rayakan, mari serukan, mari hey, hey, oh serukan, bahwa Yesuslah Raja, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Lihat kanan kirimu bilang, kita akan merasa bila kita menyembahnya. Sukacita bila kita semua glory, glory bagi oh, glory, oh nyanyi glory, glory. Mari rakyat sama-sama, mari serukan. Hey, hey, woo, serukan bahwa Yesus sang Raja. Hey, hey, mari dan nyanyi, mari rayakan, mari rayakan, mari rayakan, dan nyanyi, haleluya. Sorakan, DNA kita yaitu restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan, bersama-sama dalam unity, siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa. Pada zaman ini tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sorakan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Tuhan, Kau baik bagi kami. Kau sangat baik. Kau teramat baik. Terbukti kami ada sampai pagi ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Kami melewati malam Natal. Kami sama-sama duduk diam. Ibadah Natal pagi ini. Tuhan, Kau baik. Kau sangat baik bagi setiap kami. Dan doa kami ya Tuhan. Biar dalam ibadah Natal ini Tuhan berbicara secara pribadi kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand.
From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Sambil angkat tanganmu. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my day I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay, yes, Lord, yeah, all the goodness. Hey. All my life you have been faithful, and all my life you have been so. Yes, Lord, with every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running up to me. Biar kebaikanmu mengejar kami, menghampiri kami. Yes, ya, with my life laid down, ya Allah. Your goodness is running after. Sambil bangkit berdiri, your goodness is running after. Your goodness. With my life laid down and surrender now. Your goodness is running up. Your goodness. Your goodness. With my life laid down, I'm surrendered now. Your goodness is running up. Sambil angkat tanganmu. All my life. All my life you have been so. Thank you, Lord. I will sing of the goodness of God. Kami akan sama-sama duduk diam mendengar firman-Mu Tuhan lewat gembala pembina kami. Mari Tuhan, sekali lagi kami buka hati kami. Tuhan bergerak, Tuhan berbicara kepada setiap kami dengan bebas. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Dengan tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember 2025. Di mana tema Natal tahun 2025 yang Tuhan berikan adalah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. 1 Tawaris 16 ayat 34 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Daud memindahkan tabut Allah dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem. Tabut Allah diletakkan di tengah-tengah kemah yang dibuatnya. Ini adalah pondok Daud. Daud menempatkan para pelayan di hadapan tabut Tuhan untuk memasyurkan nama Tuhan dan menyanyikan syukur dan puji-pujian baginya. Bersama dengan para pelayan itu, Daud menyanyikan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hampir tiap pagi dalam doa, saya selalu memperkatakan, Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau sungguh baik dan sangat baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Ternyata yang saya perkatakan itu adalah nyanyian Daud dalam 1 Tawaris 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Di sini Daud bersama-sama dengan orang banyak mendeklarasikan kebaikan Tuhan. Sementara doa pribadi Daud kepada Tuhan biasanya memakai kata-kata kasih setiamu, seperti yang saya ucapkan kepada Tuhan. Dalam perjanjian lama, kasih setia chesed memiliki arti rahmat, belas kasihan, dan kesetiaan. Dalam perjanjian baru, padanan kata chesed adalah elios, yang artinya rahmat atau belas kasihan. Menjelang kelahiran Yesus, Maria bernyanyi, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Bagaimana kasih setia Tuhan ini dinyatakan? Lanjutan nyanyian Daud dalam 1 Tawaris 16 ayat 35 berkata, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Jadi kasih setianya dinyatakan lewat keselamatan yang Ia berikan. Dalam perayaan Natal ini, kita dapat sungguh-sungguh merasakan kasih setianya lewat kelahiran Juru Selamat Yesus Sang Mesias. Yesus lahir dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau,
Engkau yang layak untuk ku sembah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada apa dengan manusia sehingga Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia ini? Alkitab katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Neraka adalah tempat yang paling gelap dan terdapat ratap dan kertak gigi. Neraka adalah tempat di mana api tidak pernah padam dan ulat bangkai tidak mati. Neraka adalah tempat penyiksaan oleh api dan belerang. Karena itu, jangan sampai masuk neraka. Untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk membebaskan kita dari hukuman kekal selama-lamanya dalam neraka. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan umat manusia? 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini dapat diterangkan sebagai berikut. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Artinya Tuhan Yesus harus mati karena dosa-dosa kita. Sebenarnya kita yang harus mati, karena kitalah yang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Tuhan Yesus tidak berdosa, telah dijadikan dosa. Artinya Tuhan Yesus yang mati menggantikan kita. Kalau kita melihat cara mati dari Tuhan Yesus, saya katakan bahwa itu sangat-sangat tidak manusiawi. Pada saat orang-orang Yahudi berteriak, salibkan dia, salibkan dia, maka Tuhan Yesus harus disalibkan. Proses awal dari penyalipan, jubah Tuhan Yesus dibuka. Tuhan Yesus diikat pada sebuah tonggak. Di sebelah kanan dan kirinya ada 2 algojo yang memegang cambuk. Ujung cambuk itu dari potongan tulang dan besi. Setiap kali cambuk itu dihunjamkan pada tubuh Tuhan Yesus, akan menimbulkan luka yang dalam. Darah bercucuran. Sakitnya luar biasa. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Tuhan Yesus memandikan darah. Apakah proses itu sudah selesai? Belum. Kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepalanya dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Apakah sekarang sudah selesai? Belum. Tangan dan kaki Tuhan Yesus dipakukan di kayu salib. Sakitnya luar biasa. Darah kembali bercucuran. Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Di sini Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir dia merasakan sesak luar biasa karena cairan yang menekan jantungnya. Secara batin dia mendengar dan melihat semua orang menghujat dia, termasuk salah satu penjahat yang ada di sebelahnya. Pada akhirnya setelah Tuhan Yesus berseru, sudah selesai, it is finished. Kepadamulah nyawaku kuserahkan. Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara seperti itu? Dengan penderitaan yang luar biasa. Darah bercucuran secara luar biasa. Mengapa tidak dengan cara yang mati yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa harus dengan darah bercucuran? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dosa kita semua,
Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Betapa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Kita mengenal ada 3 tahap proses keselamatan. Tahap pertama adalah pembenaran, justification. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang kita responi dengan iman. Pada tahap ini, setelah kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, kita akan mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru adalah proses awal perjalanan rohani kita bersama Tuhan Yesus. Tahap yang kedua dari proses keselamatan adalah pengudusan, sanctification. Dalam proses ini, kita dikuduskan secara terus-menerus melalui Roh Kudus dan firman Allah. Dalam proses ini kita bisa saja jatuh atau mengalami kegagalan. Yang penting kita jangan berhenti, tapi harus bangkit dan terus maju. Pertobatan adalah kunci untuk kita bisa maju. Goal dari proses pengudusan ini adalah menjadikan kita serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini berarti goal kita sebagai orang Kristen adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Untuk menjadi serupa dengan gambarnya, maka sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6 yang berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Menjadi serupa dengan gambarnya artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Tahap ketiga dari proses keselamatan adalah pemuliaan, glorification. Kita yang menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu murid. Pada saat Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput gerejanya, kita akan menerima tubuh yang baru, yang dikenal dengan tubuh kemuliaan. Dan setelah itu kita akan diangkat bersama-sama untuk bertemu dengan Yesus Kristus di awan-awan. Setelah itu kita akan masuk surga dan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Pesan Tuhan Yesus kepada kita, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita akan melihat kasih setia Tuhan Yesus yang ditujukan kepada jemaat di Philadelphia. Wahyu 3 ayat 8 berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah,
Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Tuhan Yesus memberikan janji kepada jemaat di Philadelphia. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Artinya, kalau Tuhan Yesus membuka jalan, tidak ada kuasa manusia, masalah atau keadaan apapun yang dapat menutupnya. Tuhan berdaulat atas setiap pintu dalam kehidupan kita. Pintu pelayanan, pintu kesempatan, pintu berkat, bahkan pintu kemenangan. Janji ini juga untuk kita yang menuruti firman-Nya dan yang tidak menyangkal namanya, sekalipun kekuatan kita tidak seberapa menurut ukuran dunia. Firman Tuhan yang harus kita perhatikan, yang terdapat dalam Markus 12 ayat 30-31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Yang kedua, firman Tuhan yang harus kita perhatikan terdapat dalam Roma 8 ayat 29 yang mengingatkan bahwa goal kita sebagai orang percaya itu adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus, yang artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Yang ketiga, firman Tuhan yang harus kita perhatikan terdapat dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 yang berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kita sebagai murid Tuhan Yesus diberi tugas utama untuk memuridkan orang lain tanpa melihat profesi kita. Artinya, kita harus menyelesaikan amanat agung. Banyak aliran kekristenan yang mendapatkan bahwa goal untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Yang keempat, firman Tuhan yang harus kita perhatikan adalah yang terdapat dalam Wahyu 2 ayat 10 yang berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kesetiaan kepada Tuhan tidak diukur dari lamanya kita menjadi orang percaya, melainkan dari keteguhan hati untuk tetap taat pada waktu kita dalam menghadapi masalah. Tuhan tidak mencari orang yang hebat, tetapi yang setia sampai akhir. Setia berarti tetap berdoa meskipun belum dijawab, tetap melayani walaupun lelah, dan tetap percaya meskipun jalan belum terbuka. Yesus memberi teladan dengan taat sampai mati di kayu salib. Kesetiaan yang membawa kepada kemenangan. Karena itu jangan goyah. Tuhan yang mengasihi kita adalah setia, dan Ia telah menyediakan mahkota kehidupan bagi yang bertahan sampai akhir. Mari kita buktikan kesetiaan itu melalui doa, pelayanan, dan kasih setiap hari. Mari angkat tangan kita bersama-sama dan katakan bersama saya, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia,
Sang Raja. Mari kita berbahasa roh. Kami berdoa buat anak-anakmu semua Tuhan. Kami akan segera memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Berkati mereka berlimpah-limpah-limpah. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya, shalom. Shalom semuanya. Haleluya, seberapa banyak di antara kita yang diberkati lewat firman Tuhan siang ini. Boleh lambaikan tangan sambil boleh kita sorakan haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Hari ini kita ada di momen yang spesial di hari Natal. Ya sebelumnya mohon maaf ya Bapak Ibu. Para petinggi-petinggi kita kebetulan lagi pulang kampung semua ya. Ya Bapak Gembala kita juga mengucapkan salam buat Bapak Ibu semua dari staf Gembala juga tiga-tiganya juga pulang kampung. Mengucapkan juga salam selamat Natal buat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Ya puji Tuhan hari ini kita di luar dari apa yang kita pikirkan gitu ya. Kita berpikir karena di hari Natal itu biasanya kita nggak pernah sebanyak ini gitu ya. Ini di ibadah yang pertama saja kita total kehadiran 445 berikut dengan anak-anak. Boleh kita berikan kemuliaan bagi Tuhan lebih meriah lagi. Haleluya, haleluya. Kita puji Tuhan. Yang pertama-tama saya mengucapkan juga terima kasih ya tidak terlambat ya. Saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu semua. Di Natal kita di tanggal 14 yang lalu bisa berjalan dengan baik. Ya sukses semua total kehadiran 1167. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Perkara-perkara yang dahsyat Tuhan kerjakan hari-hari ini buat gereja kita ya. Di Natal kemarin itu juga di luar dari target kita ya. Dan puji Tuhan memang sesuai dengan doa kita. Kita berdoa supaya banyak jiwa-jiwa yang hadir dan puji Tuhan itu tergenapi ya. Di hari ini pun di Natal di tanggal 25 ini juga. Di ibadah yang pertama juga Tuhan genapi juga jiwa-jiwa banyak hari ini datang. Saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini bukan hanya di momen Natal hadir, tetapi juga di setiap minggu boleh hadir bersama-sama dan beribadah. Amin. Ya haleluya untuk pengumuman di hari ini. Ya sebelum saya membacakan pengumuman saya mau nyambut dulu bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI 3 Raksa. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Ada Bapak Ibu? Coba pastikan dulu ini. Wah ada di belakang ya. Ya selamat datang ya buat Bapak yang sudah boleh hadir bersama-sama dengan kita di GBI 3 Raksa ya. Nah untuk pengumuman ibadahnya nanti saya akan bacakan untuk ibadah kita ya. Tapi yang pertama saya mau bacakan kembali atas nama Gembala, pengerja dan seluruh pengurus dan aktivis GBI 3 Raksa mengucapkan selamat hari Natal buat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kiranya sukacita dan damai Natal ini tercurah atas kita semua. Oke, perhatikan Bapak Ibu buat jadwal ibadah kita untuk di minggu depan, Minggu tanggal 28 Desember 2025. Ibadah kita juga tetap 2 kali ibadah tapi jamnya berbeda Bapak Ibu ya. Karena ini khusus di hari Natal kita ibadahnya dimulai jam 8 dan nanti yang kedua jam 10. Tapi untuk minggu depan ibadah kita kembali ke jadwal atau jam yang seperti biasa ya. Jadi ibadah yang pertama di jam 7.30. Dan ibadah yang kedua nanti di jam 9.30 akan dilayani oleh Bapak PDM Supriyanto ya. Jangan lupa Bapak Ibu ya, jangan sampai salah ya. Ya puji Tuhan hari ini tadi waktu kita lagi doa persiapan belum ada yang datang. Berarti ingat semua di jam 8 ya. Takutnya tadi pagi ada yang datang jam 7 atau jam 7.30 ya. Ya dan puji Tuhan hari ini juga di bawah tadi saya turun. Sudah ada yang ngantri buat ibadah yang kedua ya. Ini saking memang gak muat di ibadah yang pertama dan mereka memutuskan untuk ibadah yang kedua. Ya puji Tuhan, saya percaya berkat yang sama juga akan menyertai di ibadah yang kedua ya. Dan yang terakhir hari ini kita akan sama-sama memberikan persembahan kita. Persembahan umum, persembahan perawatan gereja dan bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan persepuluhan boleh nanti maju ke depan, memasukkan di kotak yang tersedia. Demikian pengumuman kita di hari ini, mari kita memberi dengan penuh sukacita dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, mari sama-sama kita berdoa.
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, di momen yang spesial ini, di hari Natal ini Tuhan. Kami semua boleh bersuka cita Tuhan. Bahkan kami juga bersyukur Tuhan, kalau Tuhan masih berikan kami kesehatan, umur panjang Tuhan. Sehingga kami boleh merayakan Natal Tuhan di tahun ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih sebentar kami Tuhan akan meninggalkan tahun 2025. Sepanjang 1 tahun ini Tuhan sudah menyertai setiap perjalanan hidup kami. Kalau ada di antara kami yang mungkin Tuhan masih belum Tuhan menerima jawaban dari doa-doa mereka ya Tuhan. Kami percaya dalam 6 hari ke depan Tuhan, masih ada 6 hari ke depan di tahun 2025. Kami percaya Tuhan, apa yang menjadi doa-doa kami di tahun ini Engkau sanggup mengabulkan setiap doa-doa kami Tuhan. Dan biar setiap kami boleh membuka hati kami masuk di tahun depan, tahun 2026. Tahun great harvest Tuhan, tahun penuaian besar Tuhan. Kami percaya Engkau akan terus bekerja bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak sebagai rasa syukur kami di momen Natal ini Tuhan. Kami akan bersama-sama Tuhan membawa persembahan kami, persembahan umum, persembahan perawatan gereja. Bahkan umat-Mu yang akan mengembalikan persepuluhan, kami berdoa biar Tuhan Kau memberkati kami semua Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam usaha pekerjaan kami Tuhan, studi anak-anak kami Tuhan. Diberkati berlimpah-limpah. Bahkan kami berkata tingkap-tingkap langit dibukakan Tuhan untuk mencurahkan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan secara berkelimpahan. Itu terjadi atas umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami akan memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus Tuhan yang siap memberi. Boleh sama-sama katakan amin. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kesukaan bagi hidup. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kepada sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah, sekalian orang bernyanyi, sekalian orang bernyanyilah. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Karena tadi terlupa katanya Bapak Ibu Saudara, sekali kita duduk kembali, kita akan sama-sama menyaksikan persembahan dari Kul Sudirman. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Di atas saja. Mari angkat. Bapak-bapak.
kami dari Kul Immanuel mengucapkan Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangannya kurang mantap Bapak Ibu Saudara sambil kita bangkit berdiri bersama-sama. Jangan lupa tahun depan kul yang lain harus tampil. Katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Kiranya Engkau memberkati aku dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan aku kesakitan aku. Mari angkat kedua tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saya Tepuk tangan mengucapkan bagi Tuhan selamat Yesus. Hari Natal tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati berlimpah, limpah, limpah. Amin. Amin. Jangan lupa beri salam kanan kiri Bapak Ibu Saudara.